Saya Reva Al-Ghifari. Muhammad Reva Al-Ghifari. Hadir. Hadir, makasih. Talia Salsabila. Hadir. Makasih. Taniatul. Hadir. Makasih. Adinda. Hadir. Makasih. Mahathir. Muhammad Mahathir. Muhammad Hatir. Oh, hadir. Makasih. Muhammad Ridha Baihaqi. Ridha Baihaqi. Ridha nggak ada. Nggak ada. Tiara Rizkia. Tiara. Hadir. Tidak ada. Tidak ada. Hadir. Hadir. Oke, silahkan, makasih. Ilham Firza. Hadir. Terima kasih. Zahira Ersaluna. Hadir. Rashid. Ardi Surya Wijayanto. Hadir. Terima kasih. Sawung Sengaji. Hadir, Pak. Terima kasih. Nur Alifa. Hadir. Terima kasih. Cynthia. Hadir. Novia. Hadir, Pak. Terima kasih. Novia. Hadir. Hadir, terima kasih. Putri Aulia. Lagi sholat. Hadir. Terima kasih. Dirhan. Hadir. Terima kasih. Alfa Ghifari. Hadir. Terima kasih. Rezwan Dari. Saya hadir, Pak. Terima kasih. Novana. Hadir. Terima kasih. Keisha Dilazar. Hadir. Terima kasih. Ibnu Syidik. Hadir. Terima kasih. Sefiana. Hadir. Terima kasih. Zahra Fauziah. Hadir. Terima kasih. Rival Reizidan. Hadir, Pak. Terima kasih. Rabani Dwi Pasha. Hadir, Pak. Terima kasih. Habis. Ya, habis. Muhammad Ridha. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi hadir semua ya, Risi. Iya, Bapak. Oke, makasih dibantu absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan doa untuk kita dulu. Nanti kita nyambung doa untuk para korban gempa. Yang beragama Islam mengikuti saya, yang beragama selain Islam sesuai dengan agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami jalan yang benar itu benar, sehingga kami bisa menjalankannya. Jalan yang salah itu salah, sehingga kami bisa meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau berikan kekuatan untuk kami belajar
nimba ilmu yang manfaat untuk kami, manfaat untuk kedua orang tua kami, manfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berdoa untuk para korban gempa di Cianjur dan sekitarnya. Semoga mereka diberi ketabahan, yang wafat diampuni dosa-dosanya, diterima segala amalannya, yang sakit segera disembuhkan, yang sedang susah segera diringankan, dimudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dan doanya. Semoga kita semua dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai paparan tugas minggu lalu, saya kepengen tahu apa ada pertanyaan dari kalian sebelum kita mulai. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Pak, mau nanya Tidak Pak. ada. Ya silahkan Muhammad Mahathir. Ini Pak terkait sama surface sama reverse print itu Pak. Itu ada hubungannya sama urutan tintanya gitu nggak Pak? Apa harus CMYK atau ada urutannya gitu Pak? Lagi tak ada reverse versi surface. Apa ada sangkut pautnya dengan urutan tinta? Iya ada. Ya kalau surface itu urutan warna tintanya dari terang ke gelap. Ya. Kalau reverse itu dari gelap ke terang. Ya, kalau reverse itu yang paling terakhir nyetak itu warna putih. Ya. Kalau kita cetak putih dulu di reverse, ya semuanya nggak kelihatan, ketutup semua. Karena warna putih itu opak ya. Itu. Kalau surface, karena kalau background-nya transparan, dia dikasih warna putih dulu. Ya, baru warna muda yang lain, baru yang tertua di terakhir. Jadi itu alasannya Muhammad Mahathir. Oke Pak. Jadi kalau surface itu substratnya udah putih seperti duplek atau ivory ya, nggak usah cetak warna putih, langsung aja yellow, magenta, yellow, cyan, magenta, black. Seperti kalau kita nyetak di offset aja. Ya. Dan kalau kita nyetak warna muda dulu, kalau di offset, kalau mesin offsetnya satu warna, itu warna mudah dicuci dulu, sehingga warna kedua tidak terkontaminasi dengan warna pertama. Kalau warna pertama kita cetak yang gelap dulu, warna yang kedua nanti tintanya bisa terkontaminasi, tercampur dengan sisa-sisa yang warna gelap. Ya, itu kalau kita nyetak di offset ya, yang satu warna ya. Tapi kalau yang mesin 4 warna ya, bisa dulu gelap dulu dia malah, yang hitam dulu. Ya, itu juga kalau di offset tergantung teks dari tinta tersebut. Ya, teks itu kelekatan. Ya, tinta pertama itu lebih lekat daripada tinta kedua. Kalau nyetaknya basah ke basah. Kalau nyetaknya satu warna itu kering, dry to wet, dry to wet, kering ke basah. Itu kalau mesin cetaknya satu warna. Tapi kalau mesin cetaknya 4 warna itu basah ke basah. Itu nanti secara dalam kalian belajar sama Pak Saiful. Hari ini belajar sama Pak Saiful. Kemarin sih Pak, cetak Kemarin. hari Kamis. Bukan hari ini ya. Hari ini apa tadi pagi? Tidak ada Pak. Hari ini mata kuliah
cuma mata kuliah teknik kemasan saja. Oh, cuma itu, teknik cetak kemasan. Iya, Bapak. Oke, makasih. Jadi ini di rumah ya, nggak di kampus ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Jadi nggak ini ya, jadi konsentrasi semua di rumah. Kemarin dengar merasakan gempa jam berapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, jam berapa? 13.15, Pak. Ya, 1.20 ya, itu ya. 20-an. Kan saya pas ngajar, saya skors dulu, saya bilang, loh kok goyang-goyang, terus air di depan saya goyang-goyang juga gitu kan. Terus ada mahasiswa yang di kampus, Pak maaf saya mau turun dulu. Ini lari yang mahasiswa kemarin tuh, satu C, minta izin, ya udah kalau itu kita skors 5 menit, terus ya udah lanjut tetap mukanya. Ya syukurlah semuanya selamat. Oke lanjut, kalau udah ada pertanyaan dari Mahathir tentang urutan warna itu di reverse maupun surface, sudah cukup jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya semuanya ikut nyatat, nanti kalau ditanya di UAS jadi bisa jawab. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Oke, kalau nggak ada saya tanya, turunan dari PE, polietilen, itu apa saja? Nur, apa itu? Nur siapa itu? Depannya ada Nurnya itu. Nur Alifa, Pak. Nur Alifa, ya. Nur Iya, Alifa, turunan dari PE itu apa saja, Nur Alifa? Turunannya PE itu apa saja? Kalau PP turunannya itu OPP, ya. COPP, CPP, itu turunan dari PP. Kalau turunan dari PE, HDPE, Pak. DPE. Saya tanya tadi Nur Alifa, Pak. Nur Alifa, makasih jawabannya. Nur Alifa yang saya tanya. Nur Alifa, monitor. Iya, Pak. Ya, turunan dari PE apa saja, Nur? HDPE. Ya, HDPE. ya HDPE terus, Polietilen. Terus LDPE. LDPE, Di polietilen. ya, mana? Low density polyethylene. Betul, Terus tadi high density polyethylene atau HDPE. ya. Terus, satu lagi. Satu lagi, Nur. Kurang satu. Bisa dibantu? Reza, LLDPE, Pak. Low linear. LLDPE, Ilham, terima kasih. LLDPE, ya. Nuralita, LLDPE. Singkatan dari apa itu, Nuralita? Nah, Pak. LLDPE singkatan dari apa? LLDPE singkatan dari apa, Nur?
Oke, dibantu Ilham. Linear low density polyethylene, Pak. Oke, 100 untuk Ilham. Terima kasih dibantu ya. Ya, kalau selopan turunannya apa? Selopan sih ada 2 yang kita pakai, harusnya ada beberapa yang banyak dipakai itu jenis P, itu yang natural, tidak ada coatingnya. Ya, sama jenis XS. Ya. Kalau XS itu ada lapisannya nitroselulose. Kalau P itu normal, natural. Ya. Bedakannya kalau P itu kalau dijilat dia melekat di lidah dan rasanya manis. Itu yang jenis P. Tidak ada lapisannya, tapi kalau XS ada lapisan nitroselulose, itu kalau dijilat tidak manis yang tidak nempel di lidah. Ya. Tapi dua-duanya kalau dibakar, baunya bau kertas kebakar, karena bahan bakunya kayu. Itu selopan. Sebelum jadi aluminium foil, prosesnya jadi apa dulu? Apa tuh di sini? Muhammad Mahathir. Mahathir Muhammad. Sebelum jadi aluminium foil, dia prosesnya apa? Mahathir. Prosesnya apa? Aluminium ya Pak tadi Pak? Aluminium foil, sebelum itu apa? Jadi alumina. Bukan. Kalau alumina itu sebelum aluminium, ya. Jadi diingat bahan bakunya bauksit diolah jadi alumina dulu, alumina menjadi aluminium baru diproses menjadi aluminium foil. Ya. Oke. Itu yang bahan-bahan baku yang kebanyakan dipakai untuk kemasan flexible packaging. Untuk itu silahkan kelompok 1 untuk paparannya, share screen. Silahkan dimulai. Ya. Boleh dimulai, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang flexible packaging berupa mie instan. Pengertian dari flexible packaging sendiri ialah kemasan yang bahan baku bisa lentur dan bisa juga tidak lentur, yang proses produksinya roll ke roll. Ya. Bahan baku yang lentur itu contohnya aluminium foil, OPP, PE, sama OPT. Terus contoh bahan baku tidak lenturnya duplex dan ivory. Ya.
kemasan mie instan dikemas menggunakan bahan baku dari minyak bumi. Kemasan mie instan ini memiliki 2 layer. Yang pertama lapisan substrat OPP atau oriented polypropylene. Yang kedua lapisan keduanya PP atau polypropylene. Lapisan PP ini berguna untuk sealing atau mempermudah penyegelan kemasan menggunakan pemanas. Ini kita mempraktekkan kemasan mie instan itu sendiri dengan cara dibakar. Alasan kami berbahan OPP itu karena ketika kita bakar itu menetes. Ukuran kemasan mie instan adalah 16,5 cm kali 11 cm. Warna pada kemasan mie instan adalah black, yellow, cyan, red, green, orange, gold, silver, dan brown. Lanjut cetak menggunakan fotografi. Teknik cetak menggunakan rotografer karena cetakannya dari roll ke roll. Dicetak secara reverse atau terbalik. Jika teknik mencetak di atas, hasil cetakannya akan mudah tergores. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang bertanya? Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar Pak. Saya matiin. Kelompok 1 yang dipakai sotomi. Iya Pak. Ya. Berapa warna tadi? Warnanya CM Baiki, terus ditambah green, ditambah apa itu? Orange. Iya, ada warna gold juga Pak. Silver sama coklat. 9 warna. Iya. Silvernya yang mana silvernya?
Yang digarpu, Pak. Ya? Yang digarpu. Oh, garpu. Oke. Kita lihat ya, kita diskusi di sini. Yang garpu ini warnanya terdiri dari warna sian, yellow, magenta. Ya, sian, yellow, magenta masing-masing sian sama magentanya masing-masing 20%. Yellow-nya 30%. Ya, yang silver itu. Ya. Ini saya lihat warna merah ini, soto teks ini, dia adalah terdiri dari magenta sama yellow, tapi warna merah ini beda, sendiri dia. Merah atas ini sendiri. Merah ini sendiri, ya toh. Kalau ini warna sian yang dipakai. Hijaunya, hijau adalah sian sama yellow. Ya, jadi ini CMYK plus warna khusus merah sama putih. Ya tadi putihnya nggak disebutkan itu ya. Iya, Pak. Ya. Ini harus ada putih. Kalau nggak ada putih, ya ini kan ada putih ya. Kalau nggak ada putih, warna ini warna sian, yellow, magenta, black sama warna merah itu dia nggak akan muncul. Ya. Kelompok 1. Jadi ini terdiri dari CMYK plus warna khusus merah plus warna putih. Bukan 9. Paham semua? Boleh tanya, boleh diskusi di sini. Silahkan diskusi. Bapak mohon izin tanya. Ya, silahkan. Reza. Rezi, Bapak. Maaf. Ya, silahkan Rezi. Kan kata Bapak tadi yang buat silver itu ada komposisinya tuh, Pak. Emang di kemasan mie itu bisa kelihatan, Pak, komposisinya seberapa besarnya. Terus yang waktu Bapak bilang yang ada merahnya berbeda itu, merahnya berbedanya dari, kita bisa lihat nih jelasnya dari mana ya, Pak ya? Soalnya agak putus-putus suara Bapak. Ya, jadi kalau yang tadi komposisi garpu ya, contohnya ya. Iya kan? Yang ditanya. Ya, garpu, ya. Garpu di grup 1 menyatakan itu warna khusus silver. Ya. Warna silver itu bisa diciptakan, dibuat dari warna proses CMYK. Ya, prosentasenya ya tadi yang saya sebutkan 20, 20, 30, yellow 30, magenta ya, magenta sekitar 10-15% lah. Magenta 15%, sian 15%, yellownya 30%. Itu dia timbul menjadi warna silver. Ya. Kalau lebih jelasnya, nanti di dalam color management itu akan diajari. Nanti ada suatu buku yang bisa dibeli, ya. Buku itu dari apa yang namanya color guide. Buku itu namanya color guide, itu ada persentase warna-warna. Ya, warna-warna persentase menjadi berapa? Umpamanya merah bendera RI, yaitu antara yellow 100%, magenta 100%. Ya. Warna hijau, ya daun muda itu yellow 100%, siannya 100%. Ya. Warna gold, ya yellownya 60%, magentanya 30%, siannya 30%. Warna gold. Dan lain sebagainya, Resi. Itu nanti Anda bisa mendalami di color management. Ya, jadi itu karena udah kebiasaan, nanti lama-lama kalian bisa menebak. Nah, ini tadi saya bilang
kenapa warna merah ini kok nggak dibikin warna merah seperti ini? Ya, dia punya warna merah ciri khas Indomie, ya, baik yang ini maupun yang ini. Yang ini sama-sama Indomie, ya kan? Ya, dia punya warna khasnya, warna khusus, bukan warna proses. Ya, untuk supaya tidak mudah ditiru orang. Ya. Ya. Ini kenapa saya bilang warna khusus, karena saya lihat di loop dia tidak ada warna yellow-nya. Kalau di sini ada warna yellow-nya. Jadi itu jawabannya. Rizky? Baik Pak, makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu saya nanya, ini tadi dijelaskan bahannya OPP sama PP. Iya, Pak. Betul. Kelompok 1. Dibakar netes, bau lilin enggak? Bau, Pak. Ya, jadi betul kalau bau lilin netes, berarti dia bahan bakunya dari apa itu PP sama OPP. OPP. Ya. Yang sebagai substrate-nya yang mana? PP apa OPP? OPP, Pak. OPP. Dicetak reverse apa surface? Reverse, Pak. Reverse, oke, bagus. Bisa reverse. Urutan warnanya dari muda ke tua apa tua ke muda? Dari tua ke muda. Oke, yang terakhir putih ya. Betul. Di sini di dalam kemasan, itu apa? Ada tulisan apa itu? Bahan baku yang lentur, oke. Bahan baku yang tidak lentur, oke. Di sini di dalam kemasan kan ada hitam di sini. Gitu. Nah, tadi ada lupa, ada warna hitamnya, dia kan warna proses hitam ya. Ini kan warna hitam kan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya hitam. Ini juga di sini harusnya di sini hitam di bawah. Nah hitam ini yang lebarnya 4 mili, panjangnya sekitar 8 mili. Ini untuk tanda, ya tanda code ya, code supaya saat fotosel membaca ini, di sini terjadi seal. Di sini terjadi seal. Di seal terus dipotong. Ya. Kalau di sini seal-nya itu memanjang, tidak putus-putus kalau yang sebelah sini. Seal sebelah tengah ini tidak putus-putus. Ini macam seal yang model sentral atau T, model T. Ini sama ini. Ini kita sebut seal model T. Di makalah yang kalian terima saat awal masuk kuliah, itu ada jenis-jenis seal untuk kemasan fleksibel. Ya, jenis seal itu ada yang seperti ini T, ada yang 4 sisi di seal semua ada, yang 3 sisi di seal ada, ya. Yang 3 sisi di seal itu kalau yang 4 sisi apa ya? Ntar saya ambilkan contoh. Ya, ambilkan yang ini 4 sisi apa 3 sisi dia? Ya. Saya ulang ya. Kalau ini sisi apa sealingnya ini model sentral T. Ini ya. Ini bentuknya T. Yang ini juga ini T. Ini T, ini T. Paham ya? Ya, ini seal T. Kalau ini seal 3 sisi.
Ya, sini, sini, sini. Kelihatan? Yang bawah nggak disil. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau yang ini model silnya 4. Yang ini 4. Ini di seal, 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 seal. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi macam-macam seal di dalam apa itu notulennya saya kirim ke kalian, ada itu bentuk macam-macam seal. Ada kan ya? Ya. Jadi tanda ini hitam itu untuk tanda kapan harus seal. Ini ada. Kapan harus motong, kapan harus seal. Oke. Bedanya seal dengan adhesif, ya, dengan melem. Kalau seal itu selalu memakai tekanan, panas, dan waktu. Ya, tergantung tekanan, panas, dan waktu kalau seal. Ya, kalau adhesif itu hanya tergantung jenis lem dan tekanan. Jenis lemnya dan tekanan. Apakah lemnya itu solvent base, apa lemnya water base, atau lemnya hot melt. Ya. Dan ditekan. Tapi kalau seal itu ada 3 unsur, tekanan, waktu, dan panas. Ini sangat tergantung. Kalau kita mau cepat, waktunya harus cepat, tapi panasnya harus tinggi, tekanannya harus tinggi. Nah, tapi kalau terlalu tinggi, nanti sealnya rusak. Sealnya bisa kebakar, rusak. Ya, itu harus seimbang. Nah, itu bisa sebagai judul penulisan skripsi. Pengaruh temperatur, waktu, dan tekanan. Ya. Itu di dalam sealing. Tapi di dalam adhesif, pengeleman, hanya jenis lem dan tekanan saja. Kalau sini, kalau seal nggak ada jenis lem, nggak pakai lem. Sealnya ya pakai PE atau PP. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya kira kelompok 1 kalau nggak ada pertanyaan lain, sudah cukup, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Talita ya? Talia, Pak. Talia. Oke. Terima kasih, Talia. Sama-sama, Pak. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 adalah minuman kotak yang jangka panjang ya. Boleh dimulai, Pak? Ya, silakan, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Putri, Pak. Putri, ya silakan Putri. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang hari ini akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami tentang flexible packaging untuk kemasan jangka panjang. Saya Putri Aulia Ramadan bersama dengan rekan-rekan saya Ibnu Sidik, Ilhan Firza, Rezwandari, dan Sefiana Nurwahyuni. Ya. Flexible packaging adalah kemasan yang memiliki bentuk
dan sifatnya lentur ataupun tidak lentur, yang proses produksinya roll to roll. Setelah material dicetak, outputnya berbentuk roll, lalu proses selanjutnya outputnya tetap berbentuk roll sampai ke pengisian. Ya. Bahan baku dari flexible packaging yaitu ada yang pertama ada bahan baku yang tidak lentur yaitu dari kayu. Kayu yang diproses menjadi duplek, craft paper, ivory, kertas cellophane, dan litho paper. Terus ada bahan baku yang lentur yaitu minyak bumi yang diproses menjadi PE atau polyethylene, lalu PP, polypropylen, PET, polyethylene ester. Lalu bahan baku lentur bauksit yang diproses menjadi alumina, lalu aluminium, dan menjadi aluminium foil. Identifikasi kemasan minuman teh kotak termasuk flexible packaging jangka panjang yang memiliki bahan baku, salah satunya adalah duplek. Ya. Untuk warna, pada kemasan minuman teh kotak terdapat 6 warna dengan warna dasar CMY dan spot color atau warna khusus yaitu berwarna biru tua, coklat, dan merah marun. Kode warna tersebut terdapat pada kuping kemasan dan bagian bawah kemasan. Ya. Teknik cetak yang digunakan yaitu cetak litografur karena terlihat cetakan kemasannya yang bergerigi. Untuk ukuran 3 dimensi dari teh kotak adalah panjang 6,5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 12,5 cm. Lapisan pada kemasan teh kotak jika terlihat langsung hanya terdapat 4 lapisan pada kemasan teh itu tetapi kemasan teh kotak memiliki 6 lapisan yaitu PE, duplek, PE extrude, aluminium foil, PE extrude, PE dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, untuk jenis cetaknya itu surface atau reverse, berdasarkan dari bahan bakunya sendiri, bahan baku substratnya sendiri itu duplex karena itu dicetak surface. Selain itu, dari urutan tintanya, terlihat kalau misalnya dari bawah ke atas itu warnanya dari muda ke tua, dan kemudian dicetak secara surface juga karena bahan substratnya itu tidak transparan sehingga dapat dicetak di atas atau di luar kemasan. Karena itu tinta tidak bersinggungan langsung dengan isi produk yang ada di dalamnya. Selanjutnya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Itu ada gambar orang hajatan deh. Yang di tadi loh. Nah ini orang hajatan apa itu? Sudah selesai. Oh. Presentasi sudah selesai. Oh, presentasinya sudah selesai. Iya Pak, buat lucu-lucuan aja. Nggak apa-apa, bagus. Idenya bagus itu. Kan ada ide kan, ide itu perlu. Kalau manusia nggak punya ide, susah nanti. Oke. Saya ada yang tanya. Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5. Kepada kelompok 2. Paham semua? Kalau paham semua, saya tanya. Saya nggak tanya kelompok 2. Saya tanya ke kelompok 1, 3, 4, 5. Karena nggak ada tanya, berarti dia paham. Ya. Itu kan ada bagian di atas minuman kotak itu ada lubang. Lubang itu kan untuk masukin sedotan, betul? Iya Pak, betul. Betul. Nah, saya kepengen tahu yang di lubang itu terdiri dari lapisan apa saja itu? Pertanyaan saya kepada kelompok 1, 3, 4, 5. Karena tadi nggak ada tanya berarti paham.
itu kan ada di atas ada lubang untuk masuk sedotan. Nah, lubang itu kan masih rapet. Itu tadi lapisan apa saja itu? Saya mau menjawab Pak Mahathir dari kelompok 5. Ya, silahkan Mahathir. Saya lihat ini dari lapisan aluminium foil sama PE. Oke, terima kasih Mahathir jawabannya. Gimana yang lain? Betul nggak jawaban Mahathir? Lebih tepatnya lagi kalau dilihat itu Ya, Putri. Itu Rezi. Rezi, silakan Rezi. Yang dari lapisan pertama paling luar itu PE, karena kan dia nggak pakai duplex, jadi harus PE. Selanjutnya foil PX. Gimana Rezi? Putus-putus? Mungkin saya perjelas boleh Bapak? Boleh. Nah, kalau misalkan untuk bagian sedotannya itu terdiri dari PE sama aluminium foil, terus bawahnya ada PE lagi Bapak. Ya. Oke, itu kalau tadi Mahathir terdiri dari PE sama aluminium foil. Kalau Rezi bilang PE, aluminium foil, PE, betul ya? Gitu Rezi. Betul. Rezi jawab itu. Rezi. Hilang. Jaringannya Rezi? hilang Pak. Ya, Rezi hilang. Halo. Oke. Jadi Rezi jawab PE, aluminium foil, PE. Mahathir menjawab aluminium foil, PE. Yang lain, yang ketiga, Anda jawab? Ada yang jawab? Bapak, tadi suara saya masuk nggak? Saya tadi sinyalnya tiba-tiba jelek. Iya, tadi nggak jawab, tapi nggak dengar, nggak masuk suaranya. Ya saya udah bilang tadi, Rezi jawab lapisan di lubang itu PE, aluminium foil, PE, betul kan Rezi? Iya Bapak. Mahathir yang di lubang itu terdiri lapisan aluminium foil sama PE, betul kan Mahathir? Iya Pak. Oke, yang lain ada yang berpendapat lain? Putri? Tadi saya udah Pak, PE aluminium foil PE. Oh, sama dengan Rezi. Ya, Dan Pak, yang betul jawabannya adalah Mahathir. Ya. Kalau itu terdiri dari PE, aluminium foil, PE, ya. Itu kalau kalian raba, pasti itu kan berarti PE-nya PE yang luar kan? PE luar kan ada terus dupleknya di lubang. Terus aluminium foil, terus PE paling dalam. Ya. Itu kalau kalian raba, PE yang paling luar itu kosong. Ya. PE paling luar kosong, lubang, dupleknya lubang, tinggal aluminium foil sama PE paling dalam. Ya. Kalau PE luar itu masih ada, itu malah tambah susah untuk dimasukin penyedot. Ya, kadang-kadang aja kita neken pakai penyedot di lubang itu aja sering agak susah kan, alot, sehingga penyedotnya itu sampai penyok, betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Ya, itu. Makanya dia ditinggalkan hanya 2, aluminium foil sama PE bagian dalam. Ya, proses workflow-nya setelah duplek dicetak, ya dicatat ya, setelah duplek dicetak, surface, ya, terus sudah dicetak, keluarnya kan roll, terus dia dilaminasi, bagian luarnya di atas cetakan pakai PE,
terus keluarnya waktu dicetak, waktu dilaminasi antara duplek sama PE bagian luar, itu sebelum di-roll gulung lagi, dia ada pansing, dipans, dilubangi. Ya, di bagian sedotan itu dilubangi, ya toh, di-roll, keluarnya roll, sudah dilubangi, baru dia masuk ke laminasi antara dengan aluminium foil. Ya. Duplex yang sudah dilaminasi sama PE, bagian atasnya, dan sudah dilubangi, dia dilaminasi sama aluminium foil. Digulung menjadi 3 lapisan. PE, duplex, aluminium foil. Ya, baru dilapisi lagi sama PE yang paling dalam. Ya, itu proses di workflow-nya pembikinan minuman dalam kotak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Terima kasih. Dan yang lain, kalau Mahathir udah bilang jelas, yang lain jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain saya khawatirnya ditinggal tidur ini. Oh, nggak ada suaranya itu. Kukuk. Assalamualaikum. Iya, makasih. Kalau ditanya jawab dong. Tak kira nanti ketiduran nanti karena di rumah. Cuma HP-nya ikut aja. Ikut online tapi orangnya nggak ada. Oke. Ya jadi itu prosesnya. Dicetak tadi warna cyan, yellow, magenta, ditambah coklat muda, coklat tua, sama biru marin ya. Biru marin, biru tua. Lapisannya paling luar adalah PE. Tadi disebutkan duplek. Dari duplek, antara duplek sama PE ada extrude PE ya. Antara duplek dengan aluminium foil. Ada extrude PE, terus antara aluminium foil sama PE ada extrude PE juga tadi. Betul? Betul, Bapak Dua? Iya, Pak. Oke. Itu. Jadi, orang mengatakan 6 lapis. Ya, tapi faktanya itu kan sebenarnya 4 lapis. PE, duplek, aluminium foil, PE. Nah, PE yang paling luar itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? PO paling luar untuk melindungi cetakannya, Pak. Ya, melindungi cetakan, betul. Sama? Melindungi dari kelembaban, Pak. Ya, melindungi kelembaban. Seandainya minuman itu ditaruh kulkas, terus dikeluarkan kan ada embun kan ya? Mengembun nggak? Iya, Pak. Ya, itu kalau nggak ada PE-nya dia dupleknya rusak karena ada embun air. Ya, selain itu PE luar juga gunanya ada 3. 1 untuk melindungi cetakannya, kedua untuk supaya melindungi embun air, ketiga untuk seal. Ya, untuk seal. Perhatikan, kalian ada yang megang itu, minuman itu, kotak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Yang seal yang tengah, di belakang, di punggung belakang, di tengah itu dia ditumpuk dia. Antara bagian dalam sama bagian luar ditumpuk begini dia. Bukan diginikan. Bukan disil begini, bukan disil begini, bukan disil begini. Ya, bukan disil begini tapi dia ditumpuk silnya. Ditumpuk begini dia. Ditumpuk. Bagian dalam ketemu bagian luar. Yang belakang. Perhatikan nggak? Iya, Pak. Ya. Ada.
Jadi ditumpuk, jadi dia bagian luar ketemu bagian dalam. Jadi PE ketemu PE, itu bisa ngesil dia. Ya, yang jadi PE paling luar itu fungsinya 3. Untuk melindungi cetakan, untuk melindungi embun air, dan untuk seal. Kalau PE dalam itu hanya untuk sealing. Ya. Bukan melindungi air, minuman. Ya nggak perlu, aluminium foil nggak apa-apa. Aluminium foil ketemu sama teh, sama makanan nggak apa-apa. Dia food grade. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kelompok 2 bisa menutup. Ditutup, Pak. Ya, monggo. Nggak ada yang tanya lagi. Kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, Mas apa ini? Saya Alfa, Pak. Alfa Gimari. Alfa. Oh, Alfa. Kok namanya Alfa sih? Alfa itu kan tidak ada ya, absen ya? Ya, itu Alfa, Pak. Saya Alfanya ada. Alfanya ada ya? Oh, beda ya. Alfa ada sama Alfa nggak ada. Ya itu mungkin waktu lahir mungkin nggak ada, tahu kok ada gitu kan. Ya Alfa ya, bercanda Alfa. Silakan Alfa. Iya, Pak. Sama bercanda juga. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kemasan jangka pendek dari susu Ultramilk. Nama anggota dari kelompok 3 ada Alfa Givari Kausar, Cynthia Dwi Rahmawati, Sangsun Haji Satrio, saya, Daira Elsa Luna, dan Zirhan Rifal Haki. Ya. Ukuran 3D dari kemasan Ultramilk yaitu tingginya 19,6 cm, lebarnya 5,7 cm, dan panjangnya 9,1 cm. Dan ukuran 2D-nya panjangnya 29,5 cm dan lebarnya 26,8 cm. Jumlah lapisan pada kemasan susu yaitu pertama ada polietilen plastik, kertas duplex, aluminium foil, dan politilen. Teknik cetak yang digunakan adalah teknik cetak offset karena jika cetakan kemasannya dilihat menggunakan kaca pembesar, terlihat tumpulan titik raster yang bertumpuk-tumpuk. Berikutnya jenis bahannya Berikutnya jenis karton yang digunakan adalah duplex. Dan untuk jumlah warnanya ada brown, ada white, ada green, red, cyan,
Untuk arah serat yang digunakan itu arah serat long green. Dan terakhir penambahan value-nya menggunakan laminasi. Terima kasih. Udah selesai paparannya? Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan kelompok 1, 2, 4, 5 kalau mau nanya kepada kelompok 3. Bapak, saya izin bertanya kelompok 3 deh. Kelompok 3 yang tanya siapa? Rizwan dari Bapak kelompok 2. Rezi tanya, silahkan Rezi. Maaf banget sebelumnya, saya izin bertanya. Kan tadi lapisannya ada aluminium foil sama duplex. Dan setahu saya untuk kemasan jangka panjang itu menggunakan, maksudnya aluminium foil itu digunakan sebagai pengawet dari isi produk, dan itu tuh masuknya ke kemasan jangka panjang. Terus kenapa kalian menyebutkan kalau dari lapisan yang memiliki aluminium foil tersebut kemasan jangka pendek? Terus habis itu yang kedua saya juga ingin bertanya mengenai jenis sifat itu surface atau reverse gitu aja. Makasih. Surface atau reverse? Izin jawab, Pak. Ya, silahkan jawab. Yahro. Di kemasannya memang ada aluminium foilnya, Rezi. Pas dibuka, ada lapisan aluminiumnya. Oke, saya tengahin boleh ya? Iya Bapak, silakan Pak. Antara pertanyaan Rezi sama Yahro. Rezi tanya sudah betul. Judulnya untuk kelompok 3 adalah mempelajari tentang kemasan minuman kotak yang jangka pendek. Ya kan? Iya, Pak. Betul kelompok 3, betul kan? Betul, Pak. Ya. Tapi yang dia kasih contoh, ya, Regi dan lainnya ya, ini diperhatikan kata-kata saya. Kelompok 3 malah bikin contohnya ngambil dari susu ultra. Yang jelas-jelas susu ultra itu untuk jangka panjang. Coba aja lihat di expire-nya. Pasti lebih dari 6 bulan. Dan dia produksi sampai expire-nya. Ada yang megang nggak kelompok 3? Megang kemasannya nggak? Cari itu expire-nya. Ya. Paham Rezi ya? Rezi kendala itu ya, signal ya. Ya jadi semuanya tidak hanya Rezi, kelompok 3 itu salah dari awal. Dia punya tugas untuk memaparkan tentang kemasan minuman kotak yang jangka pendek, yaitu susu segar, ya, yang waktu kadaluarsanya itu maksimal hanya 10 hari, paling 3 minggu lah ya. Dan itu harus dimasukkan di pendingin, tidak bisa dibiarin di luar, seperti yang jangka panjang. Ya, sedangkan susu ultra itu jangka panjang. Makanya karena salah contohnya, dia sebutkan ada duplek, ada aluminium foil, Rezi. Betul? Iya, Bapak. Ya. Kesalahannya di situ. Rezi? Yang lain? Iya, Bapak. Ini sinyalnya jelek ini. Ya. Kelompok 3 itu salah ngambil contohnya. Yang diambil itu sama dengan
kelompok 2, jangka panjang. Harusnya yang diambil itu, ya silahkan. Maaf, Alfa. memotong pembicaraan, Pak. Maaf. Gak apa-apa, bagus, Itu, harus Pak, berani. Saya lihat di contohnya itu kemasan kotak minuman susu segar. Maksud saya itu pertanyaannya, apakah kemasan susu segar itu jangka panjang semua ya, Pak? Enggak, kalau yang susu segar itu kemasannya jangka pendek. Yang biasanya itu, saya kasih contoh mereknya ya, Indomilk ya, Indomilk atau Frisian Flah yang dikemas di dalam kotak itu dia jangka pendek itu, Alfa. Dengan contoh tadi, kalau susu UHT kan singkatan ultra high temperatur, ya. Jadi dia itu susu jangka panjang itu bisa setahun tuh. Alfa kelompok 3 ya? Iya, Pak, saya kelompok 3. Ya. Jadi miskomunikasinya di situ, Alfa. Iya, saya pikirnya juga mungkin semua susu ini jangka pendek gitu loh. Saya Ya. berarti salah Nah, ya, itu, Pak. nah, sekarang Anda megang nggak itu susu ultra kardus kemasannya? Bukan megang, Pak. Emang, Pak. Nah, megang. Coba lihat. Dia dari diproduksi sama expirednya berapa? Jaraknya berapa? Kira-kira setahun, Pak. Tahun kan kira-kira? Nah, itu Alfa. Tahun. Ya, salah dari awal. Contohnya itu sama dengan yang dipakai, yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Ya. Coba nanti kelompok 3 cari susu segar, apakah dari Indomilk, apakah dari Green ada yang merek lain pakai Green gitu loh. Atau pakai Frisian Flah. Ya, yang segar ya. Itu bahan bakunya bukan duplek, bahan bakunya Ivory. Karena apa pakai Ivory? Kenapa nggak pakai duplek? Karena nggak ada lapisan aluminium foilnya, jadi kelihatan jelek kalau dia hanya PE duplek PE. Jadi dupleknya kelihatan kotor, jadi kemasannya kelihatan kotor. Maka dia dikasih Ivory karena belakangnya putih. Jadi jangka pendek hanya PE, Ivory, PE. Kalau jangka panjang pakai duplek karena dupleknya ketutupan aluminium foil jadi nggak kelihatan kotor. Paham ya? Itu aja kenapa yang jangka pendek itu tidak pakai duplek. Sebenarnya bisa pakai duplek, tapi karena kelihatan kotor karena belakangnya warnanya coklat. Coklat dilapisi PE kan kelihatan. Gitu. Kalau coklat dilapisi aluminium foil terus dilapisi PE ya nggak kelihatan bersih. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya, di situ ya, itu nanti untuk memberikan ini tugas khusus untuk kelompok 3. Habis ini coba cari minuman susu segar, ya mungkin mereknya tadi Indomilk, terus Frisian Flah sama yang pakai green tadi, ada yang jawab tadi. Apa green tadi? Greenfield, Pak. Greenfield. Iya, Greenfield itu. Makasih, Mas. Berarti kalau minggu depan presentasi lagi gimana, Pak? Enggak, presentasi enggak usah. Tapi minggu depan presentasinya nanti ada tugas sendiri. Tapi cuma itu aja, memperdalam itu, Alfa, kelompok Anda. Ya, apa yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Terima kasih. Kalau itu bisa ditutup untuk kelompok 3, silakan. Baik. Maaf ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Yang penting kita berani belajar. Saya juga belum tentu benar semua.
Saya tutup untuk kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Kelompok 3. Silahkan kelompok 4. Izin share screen dulu, Pak. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Refa Al-Ghifari dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang flexible packaging kemasan kuaci. Sebelum membaca presentasi, izinkan saya untuk memberitahu kelompok saya. Ya. Yang pertama, saya Muhammad Refa Al-Ghifari. Saya Sania Turadawiyah. Saya Dinda. Saya Muhammad Rifa Reziden. Dan saya Rabani Dipasa Samudra. Terima kasih hadir semua. Produk yang akan dianalisis ada 2, yaitu 1 kemasan kuaci dan 1 kemasan kopi. Untuk kemasan kopi, ukuran jadinya yaitu panjangnya 10,3 cm, lebarnya 3,8 cm, dan tingginya 24,5 cm. Untuk ukuran 2 dimensinya, panjangnya 28,8 cm dan lebarnya 28,8 cm. Dan untuk kemasan kuaci, ukuran jadinya panjangnya 12,8 cm, lebarnya 8,2 cm, dan tingginya 22,7 cm. Untuk jenis kemasannya mengenai packaging, WP, flexible packaging roll to roll, dan aseptic packaging. Teknik cetaknya, untuk teknik cetak menggunakan lithographer dicetak reverse karena terlihat dari pinggir cetakan kemasannya yang bergerigi. Dan untuk dibungkus kopinya menggunakan digital printing dan bagian stikernya karena tidak terdapat ciri-ciri seperti raster, gerigi maupun outline pada pinggir cetakan. Lalu ada struktur lapisan yang kemasan kuaci terdiri dari 4 lapisan yaitu PE, substrat metallizing, dan PE. Lalu yang kemasan kopi itu ada terdiri dari craft paper aja. Untuk warnanya, Untuk warnanya, kemasan kuaci terdiri dari warna oranye, hitam, hijau, gold, silver, merah, kuning, biru, dan putih. Dan untuk kemasan kopi terdiri dari warna kuning, hitam, dan hijau. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih kelompok 4. Silakan kelompok 1, 2, 3, sama 5 bertanya kepada kelompok 4.
Silakan. Ada yang tanya? Bapak, Kalau saya nggak mau ada, nanya. ya silakan. Si apa tuh? Siapa tuh? Cynthia, Pak. Ah, Cynthia. Cynthia. Oke, silakan Cynthia. Itu dicetaknya reverse atau surface, Pak? Itu aja. Ini ada dua kemasan ya. Iya, Pak. Pertanyaannya bagus. Yang kemasan rebu, kuaci rebu itu surface apa reverse? Yang kopi itu dicetak pakai label apa ditempel label apa dicetak itu? Iya Pak, ditempel label. Ya, seperti ini kan. Ini kan kopi ini. Ini kan paper dia di label ditempel. Ya. Makanya apa itu yang kopi dicetaknya offset. Kalau yang rebut cetaknya offset apa roto atau flexo? Roto, Pak. Roto. Ya, oke. Pertanyaan Cynthia coba dijawab. Kelompok 4 silakan jawab pertanyaan Cynthia. Yang kemasan kuaci dicetak reverse, yang kopi itu dicetak offset. Yang kopi cetak offset, itu yang kopi reverse apa surface? Digital printing, Pak. Digital printing, lu katanya offset. Tadi bilang offset, kok bilang digital printing? Salah sebut, Pak. Digital printing. Ya kalau digital dia jumlahnya sedikit, tapi nggak mungkin dia jumlahnya mesti banyak itu. Kalau digital paling dicetaknya ya sekitar 100 lembar. Kalau udah produksi kopi kayak gitu, masa dia hanya 100 kemasan? Karena dia produk rumahan, Pak. Produk rumahan. Ya bisa juga kalau produk rumahan dia hanya 100 kemasan. Kerja digital. Jadi bukan offset ya? Iya, Pak. Oke, surface apa reverse yang kopi? Tadi Cynthia tanya. Surface, Pak. Surface. Kenapa surface? Kenapa cetak surface? Karena urutan warnanya dari warna terang ke warna gelap. Kurang tepat jawabannya. Kenapa dicetak surface? Tidak reverse. Ya kan pertanyaan Cynthia, dicetak reverse apa surface ya? Sekarang saya tambah Cynthia pertanyaannya kepada kelompok 4. Ini dicetak surface katanya. Alasannya kenapa dicetak surface, tidak reverse? Karena dia tidak transparan, Pak. Betul, itu jawabannya yang betul. Karena substrate-nya bukan transparan. Substrate-nya stiker. Jadi dicetak surface. Ya, itu yang untuk kopi Cynthia dan yang lain. Nah, kalau sekarang yang untuk kuaci, dicetak surface apa reverse?
Reverse, Pak. Reverse. Ya, karena apa cetak reverse? Karena dia bahannya PE, Pak. Bahannya PE. Bahannya PE. Substrate-nya. Transparan. Ya. Karena substratnya PE, Pak. Substratnya PE. PE itu relatif tidak pernah dicetak sebagai substrat. Ya kecuali HDPE untuk kantong plastik. Tapi kalau PE itu di dalam flexible packaging nggak bisa dicetak. Karena dia melar. Ya ini supaya difahami, supaya dicatat. Nggak ada dia pakai substrat PE karena bahannya mudah melar. Jadi yang dipakai untuk substrat kuaci ini, kuaci merek apa tadi? Rebo. Ya Rebo, bukan Kamis ya. Ini Selasa, bukan Selasa ya. Rebo. Bukan, Pak. Iya, ini Selasa. Dibilang Rebo tapi. Yang jawab Rebo siapa tadi? Oke, ini bercanda aja. Ya, jadi kuaci merek Selasa, Rebo, itu dicetaknya pakai, kalau nggak pakai substratnya OPP, dia pakai PET. Anggaplah dia pakai PET. Di PET dicetak reverse, terus dia setelah dicetak dia dilapisi metallizing, baru dilaminasi sama PE. PE ini gunanya untuk sealing. Metallizing gunanya untuk supaya sinar matahari bisa direfleksi. Juga bisa untuk memperindah kemasannya. Kalau kemasan dikasih metallizing itu warnanya bisa keluar, bisa kayak menyala gitu loh. Baik warna merah, warna kuning, warna hijau gitu kan. Itu bisa lebih bright ya, lebih bersinar. Ya. Jadi kalau dia dicetak surface itu dia bisa 3 lapis, tapi kalau ini dicetak reverse dia hanya 2 lapis, yaitu PET dicetak reverse, terus dia di metallizing, baru dilapisi PE. Jadi lapisannya PET sama PE atau PP. Kalau nggak PE pakai PP. Ya. Jadi yang di metallizing itu PET, setelah dicetak di metallizing. Ya. Jadi dia terdiri dari 2 lapis, yaitu PET metallizing sama PP. Dan warnanya tidak sebanyak itu, pasti itu warna proses. Seperti tadi, yang tadi di kelompok berapa yang nanya garpu itu, ya seolah-olah warnanya silver, tapi itu bukan silver, itu warna proses. Sembaiki juga di Rebo ini tidak sampai 9 warna ya, itu berapa warna itu? Orange, hitam, hijau, gold, silver, merah, kuning, biru, putih. Ya. Sampai 9 warna. Ya. Itu kalau ada lingkaran sama setengah bola apa itu? Di warna itu? Hiasan doang, Pak. Hiasan, oke. Saya kira itu untuk apa? Untuk register. Nah, di dalam cetak rotografi itu registernya itu ada lubang, lingkaran-lingkaran ada 6 ya. Lingkaran ada 6, nanti diisi yang 6 itu cyan, yellow, magenta, black ya. Terus warna khusus orange,
terus warna putih. Ya. Jadi lingkarannya 6, lingkarannya 5, tapi warnanya 6. Ya. Paham ya? Kalau lingkarannya 5, itu diisi cyan, magenta, yellow, black, yang satu lagi putih. Lingkarannya sendiri black warnanya. Ya, jadi dia lingkarannya 5 ya. Cyan, yellow, magenta, black, warna khusus, warna putih. Ya. Warna putih tidak perlu dikasih lingkaran karena dia full. Ya, full page. Semua diputihin jadi nggak perlu. Ya, jadi dia dikasih, kalau warna 6 ya 6 lingkaran. Blacknya, kalau warna 6, 5 lingkaran, blacknya lingkaran. Jadi di dalam lingkaran tidak ada black. Ya, jadi 5 lingkaran diisi warna cyan, magenta, yellow, ya. Terus warna, Waalaikumsalam. Anggapnya warna orange, gitu. Yang blacknya itu lingkarannya, nah, yang putih itu full semua, jadi nggak perlu dimasukin karena ini biasanya untuk register. Kalau warna blacknya, warna magentanya masuk di dalam black berarti registernya sudah bagus. Begitu juga warna cyannya, begitu juga warna yellownya. Ya itu biasanya untuk lingkaran ini untuk register ya. Nah, nanti di dalam ya nanti akan saya kirim ke kalian, saya udah gambar itu ini. Ya. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ya, ini jumbo roll. Jumbo roll itu ada yang sebelah ini, ada garis putih ini nggak putus-putus. Garis putih ini di sepanjang cetakan ada garis putih terus dia. Garis putih ini dia untuk register waktu laminasi, supaya laminasinya nggak lari kanan kemari, nggak lari ke kanan ke kiri. Jadi dia bisa lurus terus untuk menjaga roll supaya lurus. Nah, sedangkan di sini ada lingkaran-lingkaran sebelah sini. Ada lingkaran-lingkaran ini untuk register warna ini. Jadi warnanya harus masuk ke dalam lingkaran, baru dia register. Kalau warnanya tidak masuk lingkaran, berarti dia nggak register. Jadi match register. Istilah register tahu ya? Tahu, Pak. Ya, register itu tempat cetak ya. Ya, jadi itu di dalam cetak litografi maupun fleksografi. Jadi warnanya tidak sebanyak itu. Warnanya pasti itu warna proses. Menurut saya dia maksimal untuk rebu itu, wajib rebu, maksimal dia warnanya CM baiki plus warna khusus 1 tambah putih. 6 warna. Oke, cukup jelas ya? Ada yang tanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Seviana. Seviana. Oke. Kan tadi yang bungkusan kopi itu pakai craft paper aja ya. Nah, berarti kopinya itu langsung bersinggungan langsung dengan craft papernya. Berarti craft paper itu mempengaruhi masa kadaluarsa kopi tersebut nggak, Pak? Pertanyaan bagus. Saya diingetin. Ya, saya kira untuk kemasan kopi yang pakai craft paper itu tidak hanya, kalau hanya craft paper saja pasti kopinya akan mudah dimasukin uap air dari luar. Kopinya pasti cepat rusak. Dan di dalamnya dia nggak bisa disil. Ya. Ini disil kan. Ini disil. Ya. Sil harus kalau disil dia harus ada PE atau PP. Ya. Oh, ini dalamnya mengkilat ini. Di luarnya enggak mengkilat, dalamnya mengkilat, kelihatan.
Ya, kelihatan, Pak. Ya, dalamnya mengkilat daripada ini. Ini ada PE-nya. Kalau nggak ada PE-nya, kopinya boleh memang bersinggungan sama craft paper. Craft papernya harus yang food grade. Seperti yang saya kirim kapan itu minggu lalu, saya ngirim folding box, tapi bahan baku dupleknya food grade. Saya kirimkan ya, di grup ya. Iya Bapak sudah. Ya, ini yang dipakai untuk kopi, craft papernya yang food grade. Bukan craft paper yang untuk bikin corrugated box. Yang food grade, yang untuk corrugated pizza. Bikin Pak, pizza. tadi kalau saya lebih sering lihat di dalam bungkus beans itu ada yang warna mencilak putih gitu, itu lapisannya apa ya Pak? Buat dibungkus kopi itu Pak. Kayak seperti aluminium foil gitu Pak. Ya, kalau ada juga yang dilapisi aluminium foil. Aluminium foil ada. Ya, kopi memang yang bagus dilapisi aluminium foil, kopi yang mahal. Ya betul Pak. Ya, kopi yang mahal dilapisi aluminium foil. Ya tahan lama baunya ini ya. Ya, tapi setelah aluminium foil harus ada PE-nya, atau harus ada PP-nya atau PE-nya supaya bisa disil. Ini aja, ini makanan ini, almond, ini harganya 19.000, ini 18.900. Ini ada aluminium foilnya nih, ya kan? Aluminium foil, dalamnya PE supaya bisa disil, ya, biar bisa disil. Ya, kopi yang mahal dia pakai lapisan aluminium foil, terus PE, jadi craft paper, aluminium foil, sama PE, PE atau PP sebagai seal paling dalam, lapisan paling dalam. Jadi kalau hanya craft paper, pertanyaan tadi si Viana, itu betul. Tidak bisa hanya craft paper. Ya, Pak. untuk ya. Mohon maaf, mau izin meluruskan. Ya. Untuk kelompok kami tadi yang bungkus kopinya itu, dia dalamnya ada lapisan aluminium lagi Pak, bukan lapisan sih, jadi kayak kotak susu Denkau. Habis kotaknya ada aluminium yang bersentuhan langsung dengan kopinya. Oh gitu. Oh dia ada itu ya apa primer packaging. Iya Pak, ada primernya. Primer packaging. Jadi dia di dalam itu ada primer packagingnya aluminium foil sama PE. Iya Pak. Oh gitu. Ya. Ya jadi cukup jelas ya, Seviana. Craft paper ini hanya untuk kemasan sekunder. Tapi itu aluminium foilnya tidak dilaminasi sama craft papernya, enggak? Terpisah? Terpisah Pak. Oh terpisah dia ya. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan, Resi. Tadi saya ingat saya bilang begitu tuh, saya jadi ingat Pak, kalau misalnya metallizing tuh Pak, itu tuh sama kemasan yang mungkin bisa dapat perpanjang masa pengawetan nggak sih? Kayak aluminium foil. Terus habis itu metallizing itu termasuk ke bahan baku minyak bumi atau bauksit? Atau minyak bumi aja? Nah, metallizing itu bukan bahan baku, bukan sebagai foil. Metallizing itu seperti halnya tinta putih yang dicetak full semuanya, semua permukaan, tanpa ada yang istilahnya image, dia hanya image area-nya putih semua, tidak ada non image area. Metallizing begitu juga. Ya, dia seperti halnya lem atau seperti halnya cetakan yang full, seperti cetakan putih di flexible packaging. Resi, paham?
Oke Bapak, itu sama kayak aluminium foil nggak Pak? Maksudnya bisa mempengaruhi umur panjang si produk? Enggak. Kalau metallizing tidak bisa mempengaruhi umur panjang seperti aluminium. Dia bisa mempengaruhi sedikit karena dia hanya merefleksi sinar matahari, direfleksikan. Jadi metallizing itu dipakai untuk merefleksikan sinar matahari dan dipakai supaya kemasannya indah. Warna-warnanya bisa cerah, bisa nyala istilahnya, bisa brilliant kalau pakai metallizing. Tapi tidak bisa memperpanjang kadaluarsa seperti halnya pada aluminium foil. Cukup jelas? Jelas Bapak, terima kasih. Sama-sama, Resi. Oh, jadi yang kelompok 4 tadi itu ada kemasan sendiri ya. Silviana jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya terima kasih tambahannya itu untuk kelompok 4 ya. Makanya jadi kita harus teliti karena kalau kalian nanti sebagai marketing salah namanya spesifikasi ya. Spesifikasi itu macam-macam proses, macam-macam bahan yang dipakai. Ya. Kalau itu salah spesifikasi kita rugi. Ya. Itu harus jelas. Apalagi itu stikernya. Stikernya itu kalau enggak banyak dicetak digital, tapi kalau banyak dicetak offset. Lanjut. Kalau enggak ada, ditutup. Ya, baik Pak. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Aplaus untuk kelompok 4. Silahkan kelompok 5. Kelompok 5 tugasnya adalah sase, little paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu mengenai packaging tentang kemasan gula saset. Kami beranggotakan, yang pertama ada Kesya Dila Zahra, selanjutnya ada Mahathir Muhammad Abrar, selanjutnya ada Muhammad Ridho Bayhakibia, selanjutnya ada saya sendiri Novana Zerezber Lubis, selanjutnya ada Nur Ali Fayatun Nufus, dan selanjutnya ada Tiara Rizkia. Terima kasih Noviana. Lanjut. Flexible packaging adalah kemasan yang bahan bakunya bersifat lentur atau tidak lentur yang prosesnya dari lor ke lor. Sesuai dengan namanya, kemasan ini mampu mengikuti bentuk produk yang dikemas. Selain itu, kemasan ini dapat direkatkan, mudah disimpan, dan memiliki bentuk yang unik. Ada beberapa macam kemasan fleksibel. Contohnya adalah kemasan kotak, teh kotak atau susu ultra, kemasan mie instan, kemasan gula saset, dan lain-lainnya. Kemasan gula saset. Kemasan gula saset pada gambar terbuat dari bahan lithopaper. Lithopaper adalah kemasan berbahan kayu dengan coating, yaitu kertas litho dengan lapisan polietilen, yang berfungsi memberi perlindungan dari kelembapan luar kemasan. Suaranya, Tir. Nggak keluar suaranya. Oh iya. Warna kemasan. Itu kemasan gula saset tersebut terdiri dari beberapa warna. Untuk yang A, yaitu coklat dan black, sedangkan yang
B, yaitu black dan gold. Selanjutnya untuk teknik cetak, kemasan gula saset yang terbuat dari bahan lithopaper tersebut dicetak dengan menggunakan teknik cetak krotografor. Lalu kemasan tersebut dicetak dengan cara cetak surface di bagian atas. Krotografor sendiri merupakan salah satu teknologi dalam dunia percetakan yang dalam industri grafika memiliki arti teknik cetak dalam. Selanjutnya lapisan. Kemasan ini memiliki dua lapisan. Yang pertama adalah lithopaper sebagai substrat cetak, lalu lapisan kedua adalah laminasi dari PE untuk menjaga isi terhindar kontak langsung. Terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya tentang penggunaan bahan baku lithopaper untuk sase, contohnya gula. Nah, ini contohnya dari Hotel Mulia, ini Hotel Mulia ini hotel mahal nih. Sahabat yang nginep di situ tuh Mahathir. Malah Perdana Menteri Malaysia atau Mahathir Muhammad bisa nginep di situ tuh. Ya, oke. Jadi ini dicetaknya surface apa reverse? Surface, Pak. Dicetak. Ya? Surface, Pak. Surface. Kenapa surface? Karena itu substratnya itu bukan bahan transparan, Pak. Oke, 100 jawabannya, betul. Ini terdiri dari berapa lapis? 2 lapis, Pak. 2 lapis. Oke. PE di dalam itu fungsinya untuk apa? Untuk menjaga isinya, Pak. Menjaga isinya dari lithopaper, Pak. Lithopaper nggak apa-apa, sentuhan. Kalau lithopaper food grade nggak masalah. Yang jelas untuk apa? Berarti untuk seal, Pak. Ya. Untuk seal sama untuk supaya uap air dari luar tidak bisa masuk ke gula. Ya. Jadi PE di dalam itu fungsinya untuk suaranya hilang. Suara siapa hilang? Halo, suara saya hilang. Halo? Suara Pak terdengar, Pak. Suara saya terdengar. Oke. Ya. PE di dalam itu fungsinya 1 untuk sealing. Kedua, untuk supaya barrier terhadap uap air dari luar. Supaya tidak masuk ke gula. Kalau masuk ke gula, nanti gulanya jadi lengket. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain paham juga? Paham, Pak. Oke, tadi cetak berapa warna? 2 warna. Pakai roto. Oke. Nah, tadi yang punya gula sase itu diperhatikan nggak? Kadang-kadang di pinggirnya pojok ada tulisan kecil printed by Samudra packing atau printed by Samudra Montas. Ada tulisannya nggak? Ada di bawah nggak sekarang? Gula sase-nya. Ya, ada, Pak. Di bawah? Montas? Ya. Ya, itu kan. Dia itu raja gula sase itu. Dari awal Pak Harto dulu, sampai sekarang dia yang menguasai gula sase yang masuk hotel-hotel itu. Samudra Montas. Oke, nanti kalian dapat ilmu teknik cetak dalam dari Pak Ingles. Beliau itu orangnya Samudra Montas. Oke, bagus. Untuk kelompok 4 silahkan
Kelompok 5 silakan ditutup. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Bapak 5. Saya tadi lupa di dalam kemasan kopi. Sebetulnya saya pernah menemukan kemasan kopi dari graph paper. Di sini ada bulat itu, bulatan di sini kayak jendela. Diameternya bulatan itu sekitar 1,5 cm. Ya. Nah, terus di tengah bulatan itu ada lubang. Lubangnya itu diameternya sekitar 2 mili. 2 mili di bulatan itu. Nah, dari lubang itu kalian bisa mencium, ya, mencium aroma yang ada di dalam kemasannya. Tapi udara dari luar nggak bisa masuk ke situ. Ya. Nah, ini ada khusus orang jual kopi bubuk, kemasannya ada jendelanya yang mana kalau dibawa dalamnya bisa kebauan, bisa aroma kopinya bisa dicium dari luar. Ya. Itu ada kemasan yang dibikin ditambah itu. Itu hanya tambahan saya tentang kemasan kopi ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum diteruskan tugas? Ya, oke, sebelum tugas. Yang ini dari magasin FGD ini ada tulisan saya yang kalian juga punya di itu. Nah, ini ya. Di sini ada tabel. Tabel itu yang paling kiri itu adalah nomor urut. Nomor 2 dari kiri adalah bahan dasar. Bahan dasar itu ada 3 kan, kayu, minyak bumi, sama bauksit. Ya. Di tengah-tengah itu di nomor 3 dari kiri ada contoh-contoh produk. Contoh produknya itu selopan, lithopaper, duplek, ya toh, graph paper itu dari kayu, ya toh. Dari minyak bumi ada polietilen, polipropilen, poliester, poliamid, polifenil klorid, PVC, dan seterusnya. Ya, di situ ada bahan-bahan tersebut bisa digunakan di temperatur, ya, umpamanya selopan itu temperatur 0 sampai 150 derajat. Ya. Di bawah 0 dia bisa pecah, nggak kuat. Ya. PE bisa minus, ya. LDPE itu bisa minus sampai 60. Minus 60 tapi panasnya hanya 90. LDPE minusnya 60, panasnya 100. PP minus 60, panasnya 100. OPP 60, 100. Dan yang paling kuat itu polyester PET. PET bisa minus 60, bisa tingginya bisa tahan sampai 180 derajat Celcius. Ya. Nah, itu kalian mau untuk apa harus tahu, masuk freezer apa tidak. Jadi bisa menggunakan bahan yang dipakai. Ya. Untuk dalam 24 jam itu bahan-bahan tadi bisa tahan atau bisa ditembus, ya. Ditembus oleh apa? Oleh uap air. Berapa? Ditembus oleh O2 atau gas. Berapa?
Nah, ini dari tabel itu Anda bisa memilih bahan yang tepat. Tepat artinya tidak mahal, tapi bisa digunakan efektif untuk mengemas. Yang bagian paling kanan itu adalah warna dari macam-macam tadi. Ya, selopan itu warnanya putih bening. Ya, baik PP maupun XS. Itu paper warnanya putih opak. LDPE warnanya bening buram. PP warnanya bening. Ya, PET warnanya bening. PA warnanya juga bening. PVC warna bening. Untuk kemasan. Ya, tabel itu judulnya tadi, ya, memilih, mengenal bahan baku kemasan fleksibel. Ya. Saya mau memakai foil, saya harus memilih foil mana yang akan saya pakai. Ya. Dengan memilih itu saya mengenali, oh foil ini tuh tahan terhadap suhu sekian sampai sekian, foil ini suhu sekian sampai sekian, mengenali kita. Ya, jadi tidak salah menggunakan bahan, sehingga nanti kalau salah bisa juga expired date-nya lebih cepat, bahannya lebih cepat rusak. Inilah penting sebagai sarjana terapan ahli cetak kemasan. Tugasnya minggu depan kelompok 1 sampai 5 sama dengan tugas yang hari ini dipaparkan. Kelompok 1 contohnya, kelompok 1 itu kan kelompok 1 kan mie instan. Ya, bagaimana workflow dari mie instan tersebut? Mulainya dari pracetak saja, tidak mulai dari marketing, tidak mulai dari PVC. Dari pracetak saja, pembikinan mie instan, pracetak, pembikinan silinder acuan cetak. Ya, setelah itu masuk ke produksi cetak. Jadi produksi cetak masuk ke laminasi. Dari laminasi masuk ke slitting. Dari slitting masuk ke gudang. Nah, itu workflow-nya dari pracetak sampai ke gudang. Nah, nanti di masing-masing bagian itu apa saja yang harus dikoreksi. Yaitu nanti dibahas di minggu depan. Cukup jelas tugasnya? Pak, maaf mau nanya. Ya, silakan. Tadi yang setelah laminasi apa ya, Pak? Slitting. Maaf, apa, Pak? Slitting. S-L-I-T-T-I-N-G. Slitting. Ya, pasti ya, Pak. Ya. S-L-I-T-T-I-N-G. Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Kalau cukup jelas, ada pertanyaan? Bapak. Ya, silakan. Tadi yang Bapak sebutin apa namanya bahan-bahan selofan dan lain sebagainya itu di majalah magazin mana ya Pak judulnya? Kalian bisa dilihat. Gimana? Itu yang tadi Bapak sebutin mengenai bahan-bahan selofan dan lain sebagainya itu bisa dilihat di mana ya Pak ya? Ya, bisa lihat di tabel itu yang bahan catatan tentang kemasan, teknik kemasan di bagian flexible packaging itu ada tabel itu. Di PDF yang sebelumnya Bapak kirim ya Pak? Ya, betul. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas pertanyaannya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat. Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.